Inilah kisah perang Bharatayuddha yang paling tragis dan penentu kunci perang Bharatayuddha, yaitu lakon Duryudana gugur. Seperti apa kisahnya? Langsung kita mulai ke kisahnya. Latar tempat di pesanggrahan para Pandawa. Suara tangis kesedihan mengalun, meratapi kegelapan malam yang menyelimuti pesanggrahan para Pandawa. Perang Bharatayuddha Jayabinangun telah menyisakan duka yang mendalam. Kemenangan yang diraih bukanlah kemenangan sejati, melainkan kemenangan yang dibayar mahal dengan darah para saudara dan guru mereka. Di sebuah pendopo sederhana, 3 raja yang agung duduk termangu. Prabu Puntadewa dengan wajah menunduk, tak kuasa menahan kesedihan. Prabu Puntadewa dengan suara parau dan bergetar, "Eyang Maspati, Koko Prabu Kresna, tak ada rasa sedih yang lebih besar dari yang hamba rasakan saat ini. Kemenangan yang kami dambakan kini terasa hambar. Tangan hamba sendiri, tangan ini yang telah mengantarkan Eyang Prabu Salya kepada kematian. Hamba merasa sebutir debu pun tak pantas hamba menyandang gelar pemenang jika harus mengorbankan begitu banyak orang yang hamba cintai. Eyang Prabu Maspati." Sudah cucuku Puntadewa. Takdir adalah rahasia yang maha mengatur. Kesedihan dan penyesalan adalah beban yang terlalu berat untuk kau pikul sendiri. Ikhlaskanlah, serahkanlah semuanya kembali kepadanya. Jadikanlah hatimu seringan kapas, agar langkahmu ke depan bisa terasa tidak berat dan lebih ringan. Hamba akan coba, Eyang. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal. Kakang Prabu Duryudana belum juga ditemukan. Perkenankan hamba memohon kepada Koko Prabu Kresna esok hari. Temukanlah Kakang Duryudana. Ajaklah ia kembali ke istana Hastinapura. Hamba bersaudara telah memutuskan untuk tidak kembali ke Hastina. Biarlah kami tinggal di Amarta, negeri yang kami bangun dengan darah dan keringat kami sendiri, Koko Prabu Kresna." Prabu Kresna pun tersenyum tipis. "Puntadewa, keluhuran budimu tak pernah luntur. Keputusanmu adalah keputusan yang baik dan bijak. Esok hari aku akan berangkat mencari Duryudana. Semoga niat baikmu ini dapat melunakkan hatinya." Fajar menyingsing di tengah padang Kurukshetra yang legang dan penuh reruntuhan. Prabu Kresna dan Werkudara mulai mencari keberadaan Duryudana. Dari kejauhan mereka melihat Prabu Baladewa sedang bertapa khusyuk. Namun keheningan itu pecah oleh suara cekikikan dan celotehan khas dari para Punakawan yang usil. "Kang Gareng, ini di mana tuh kok sepi banget? Jangan-jangan ini di alam gaib ya?" "Wis Bakang, ini Kurukshetra, Gong.
bekas medan perang. Serem banget. Bulu kuduku sendiri pada berdiri semua kayak jengger ayam baru bangun tidur. Aduh, ini bau apa ya kok? Baunya amis kayak gini. Kayak ikan teri basi. Begegek ugek. Sadulito hemel-hemel. Semampu menari telinga Bagong dan Petro. Hush Bagong, sembarangan. Ini bau tanah tumpah darah para kesatria. Jangan main-main, ini tempat suci loh. Prabu Kresna pun menoleh ke belakang dan tertawa kecil. Werkudara, biarkan saja mereka. Biarkan saja para Punakawan itu bercanda. Mereka ini seperti embun di tengah terik, selalu bisa menyejukkan hati. Ayo, Werkudara, bantu aku membangunkan Kakang Prabu Baladewa. Wah. Kresna kakangku, Jeliteng kakangku, mari kita bersama-sama. Kresna dan Werkudara bersemedi. Cahaya keemasan menyelimuti mereka. Baladewa terperanjat dari tapanya. Ayo, kita mulai panjatkan doa. Iya. Dan setelah Werkudara dan Prabu Kresna memanjatkan doa, Prabu Baladewa akhirnya bangun dari pertapaannya. Wih, ladalah. Wah. Tidak salah, ini adikku Kresna dan Werkudara. Injih Kakang Mas. Wah, jelabang kakangku, bektiku kapur. Ya, baktimu saya terima, Werkudara. Kresna, aku bertapa di sini sudah lama loh. Apakah perangnya sudah selesai? Perang sudah usai, Kakang. Kurawa sudah tumpas. Hanya tinggal satu Nyai Prabu Duryodana yang belum ditemukan. Kresna, aku berpesan, tolong jangan sakiti Nyai Prabu Duryodana. Aku ingin menemui adikku. Katakanlah padanya kami akan kembali ke Astina bersamanya. Astina adalah miliknya. Wah, jerabang kakangku. Barep kakangku sudah merelakan negara Astina untuk Kakang Duryodana. Kami hanya akan mengambil negara Amarta. Luhur sekali budi kalian para Pandawa. Mari kita cari Duryodana sekarang juga. Akhirnya mereka mencari keberadaan Prabu Duryodana. Setelah mencari ke segala penjuru, Prabu Kresna menemukan keberadaan Duryodana yang bersembunyi di dalam telaga. Prabu Baladewa dengan penuh kasih memanggil adiknya, namun Duryodana yang angkuh menolak ajakan damai. Ia hanya ingin satu hal, bertarung satu lawan satu dengan Werkudara menggunakan gada dengan Prabu Baladewa sebagai saksinya. Duryodana, sudahi semua ini. Para Pandawa, adikku para Pandawa sudah mengikhlaskan negara Hastinapura untukmu. Mereka hanya butuh negara Ngamarta, negeri yang mereka bangun dengan keringat sendiri. Prabu Duryodana berteriak. Tidak Kakang Baladewa.
Kematian para prajuritku tidak boleh sia-sia. Kami adalah para raja besar. Kami tidak pantas menyerah. Kemenangan atau kehancuran, itulah jalan seorang kesatria.